Halo teman-teman, ketemu lagi di Shogat Khan Channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan reaksi, kita akan video berjudul Boritno dan TNI tolak Israel geledah kapal RS. Indonesia Israel tentu kapal RS diperiksa jika ke Gaza. Mereka itu pasti akan khawatir kapanpun ada bantuan dari luar negeri, mereka Israel akan khawatir. Dan di sini ternyata TNI tolak kalau kapalnya diperiksa, karena itu kapal seperti rumah sakit di mana Indonesia itu tujuannya hanya untuk membantu warga Palestina saja. Oke teman-teman, kita akan ke video saja, kita akan lihat ada apa saja di video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. יובל דורון קסטלמן הוא גיבור ישראל. יובל במעשה גבורה עילאי הציל חיים רבים. אבל לצערנו קרתה שם טרגדיה איומה. האיש שהציל בעצמו נקטל. Saya nggak paham, tapi ada subtitle. Oke. TNI dan Menlu Retno tolak tuntutan Israel untuk menggeledah kapal rumah sakit TNI sebelum masuk ke wilayah Israel. Oke. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI menyebut rencana pengoperasian kapal rumah sakit Indonesia dan pengiriman bantuan dari organisasi kemasyarakatan, Ormas Indonesia ke jalur Gaza sulit dilakukan. Israel melakukan pengecekan ketat terkait apa saja bantuan yang masuk ke wilayah Gaza. Hal ini juga berlaku untuk kapal rumah sakit TNI yang saat ini masih tertahan tak bisa masuk ke wilayah Gaza. Oke. Ini ternyata setiap ada bantuan, mereka yang akan mengecek baru bisa masuk. Israel memberikan syarat jika ingin masuk ke wilayahnya. Kapal rumah sakit Indonesia harus terlebih dahulu digeledah dan diperiksa guna memastikan kapal tersebut tidak membawa barang-barang yang dilarang. Itu besar sekali kapalnya ya. Terus setiap mereka harus cek, besar. Israel memang kerap menuduh Indonesia berusaha menyelundupkan bantuan militer untuk mendukung para pejuang Palestina. Karena itu, sebelum masuk ke wilayah Israel atau perairan Gaza, pemerintah Zionis mewajibkan penggeledahan secara menyeluruh untuk memastikan kapal rumah sakit Indonesia bersih dari apa yang mereka yakini. Merespon hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi menolak keras syarat Israel. Menlu beralasan Indonesia tak perlu mengikuti keinginan penjajah Israel. Retno betul sekali, ini mau bantuan aja ya. Juga menyebut kapal rumah sakit Indonesia sebagai sebuah simbol kedaulatan politik luar negeri Indonesia yang harus dilindungi dan dipertahankan. Kami tidak rela jika kapal berbendera Indonesia harus diserahkan kepada tentara penjajah Israel, walaupun hanya dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, dari pihak TNI sendiri terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Mesir, khususnya Kemenhan Mesir terkait rencana pengoperasian kapal rumah sakit TNI di wilayah perairan Mesir yang berdekatan dengan pelabuhan Gaza. Mesir sendiri telah memastikan 100% kapal rumah sakit Indonesia bersih dari apa yang telah dituduhkan Israel. Kapal rumah sakit TNI diketahui hanya mengangkut bantuan medis, makanan hingga pakaian bagi rakyat Gaza. Dalam hal persenjataan, pemerintah Indonesia menyebut kapal rumah sakit memang membawa senjata, tetapi itu terbatas hanya senjata yang dibawa oleh para tentara Indonesia. Betul sekali, itu wajib ya, tentara, kan namanya tentara. Terus kapal ini juga dari militer, terus pasti akan ada yang tentara yang akan bawa untuk lindungi sendiri. Untuk mengamankan kapal rumah sakit, TNI juga menegaskan kapal rumah sakit Indonesia tidak dilengkapi sistem persenjataan yang ada pada kapal-kapal perang pada umumnya. Penolakan pemerintah Indonesia untuk membiarkan tentara Zionis menginjakan kakinya di kapal rumah sakit Indonesia tentu menjadi tantangan berat bagi misi kemanusiaan kapal rumah sakit TNI. Hal ini lantaran warga Gaza sendiri susah untuk keluar dari wilayah tersebut untuk menuju perairan Mesir di mana kapal rumah sakit TNI berlabuh. Persoalannya sekarang kapal rumah sakit Indonesia dan banyak bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang sulit diteruskan ke jalur Gaza. Persoalannya bukan di pemerintah Indonesia, tapi persoalannya adalah situasi di lapangan. Untuk keluar saja susah apalagi masuk, kata juru bicara Kemlu RI lalu Muhammad Iqbal dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat. Ya, jadi kalau keluar pun mereka akan periksa terus apa yang mereka bawa seperti itu ya. Pekan lalu. Direktur Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, di Gaza, Thomas White, pada Sabtu mengumumkan bahwa Israel hanya mengizinkan masuknya setengah bahan bakar yang dibutuhkan dari bantuan kemanusiaan harian ke Gaza. Israel sengaja melakukan pengecekan ketat terhadap sejumlah truk pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Pasukan Zionis itu hendak memastikan bantuan kemanusiaan tersebut tak jatuh ke tangan pejuang Hamas. Pejabat itu menyatakan bahwa ketika otoritas Israel membatasi bahan bakar yang masuk ke Gaza, ini berarti mengurangi kapasitas di perbatasan Rafah untuk menerima truk bantuan, ujarnya. White menyatakan bahwa otoritas Israel hanya mengizinkan 50% dari kebutuhan bahan bakar harian untuk bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan orang-orang. Seperti diketahui, sekira 50 truk bantuan kemanusiaan telah masuk ke wilayah Gaza melalui perbatasan Rafah di Gaza Selatan yang berbatasan dengan Mesir. Luar biasa ini 50, oh my god. Terus menerus setiap hari, setiap minggu ada banyak. Juru bicara Bulan Sabit Merah Palestina, PRCS, membenarkan hal tersebut. Sejumlah truk mengangkut bantuan kemanusiaan memang kembali memasuki jalur Gaza setelah berakhirnya gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Kru Bulan Sabit Merah Palestina, PRCS, kini telah menerima bantuan kemanusiaan melalui penyeberangan Rafah dari mitra kami di Bulan Sabit Merah Mesir, kata juru bicara PRCS dalam sebuah pernyataan. Puluhan truk tersebut menerima bantuan kemanusiaan berupa makanan, air minum, bantuan medis dan obat-obatan. Sementara itu pihak PPB menyatakan, sejumlah truk tersebut tidak membawa bantuan bahan bakar ke Gaza. Sebelumnya, sekira 200 truk lebih telah masuk ke wilayah Gaza setiap hari selama gencatan senjata berlangsung. Yakni, sejak Jumat, 24/11, hingga Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. PBB juga menyebut, aliran bantuan saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan warga sipil di Gaza. Sebelum perang mencuat pada Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, terdapat 500 truk bantuan yang memasuki jalur Gaza setiap hari. Luar biasa. Rupanya truk tersebut mengalami kesulitan saat akan memasuki jalur Gaza. Ya, karena akan 500 setiap hari, terus akan lama kan setiap hari ada truk-truk, terus akan periksa, mungkin mereka sengaja mau lama-lama juga. Kesulitan tersebut dikarenakan adanya pos pemeriksaan Israel yang telah didirikan sebagai bagian dari sistem sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Yakni, kala itu merupakan pertama kalinya pengiriman pertolongan mulai diizinkan masuk. Sistem tersebut memungkinkan Israel dengan susah payah memeriksa setiap truk untuk meredakan kekhawatiran bahwa bantuan kemanusiaan akan sampai ke tangan Hamas. Oh, mereka khawatir ini, jadi kalaupun ada bantuan dari luar negeri, Israel itu khawatir mungkin akan ada apa-apa di truk ini ataupun di kapal ini dan akan membantu Hamas. Jadi mereka khawatir ini, ataupun mungkin hal-hal lain yang membuat mereka khawatir. Jadi oleh karena itu mereka periksa setiap truk, mereka periksa setiap kapal baru bisa masuk Gaza. Tapi di sini TNI itu tolak, karena saya rasa setiap negara itu tujuannya bantuan saja, tapi tetap mereka akan khawatir dengan ini karena mungkin di truk bisa bawa hal-hal lain, bukan hanya Indonesia tapi dari negara-negara lain juga ada bantuan yang masuk ke Gaza. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih kepada teman-teman dari rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.